Halo teman-teman, kembali lagi di GHY Film membahas film-film terbaru dan terviral. Jangan lupa subscribe YouTube kami biar kami tambah semangat upload video terbaru. Kalau sudah, mari kita mulai. Mengambil latar di sebuah desa pada tahun 1989, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Satria dan Susana. Mereka memiliki 3 orang pembantu yang bernama Mia, Thohir, dan Pak Rojali. Di satu ketika, Satria tiba-tiba pulang dari kantor karena mendengarkan kabar bahwa istrinya, Susana, sedang sakit. Rupanya, Satria malah mendapatkan kabar bahagia karena istrinya itu ternyata telah mengandung anak pertama mereka setelah 5 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Ketiga pembantunya yang mendengarkan kabar tersebut juga turut berbahagia. Sekembalinya di kantor, 2 orang mandor yang bernama Umar dan Jonal menghadap ke Satria dan meminta kenaikan gaji untuk mereka dan anak buahnya. Namun Satria menolak karena mereka baru 3 bulan menerima kenaikan gaji. Di subuh hari, Satria dan Susana berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Satria dan Susana ini adalah pasangan yang taat dalam beribadah. Susana juga sangat akrab dengan warga yang lain. Di kantornya, Satria diperintahkan oleh bosnya untuk bertemu dengan orang Jepang yang dianggap bisa menguntungkan bagi perusahaannya. Awalnya, Satria menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Susana sendiri, apalagi istrinya itu sedang mengandung. Namun, bosnya berupaya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada istrinya. Akhirnya, Satria pun menyetujui, kemudian berangkat. Di tempat lain, 4 orang bawahan Satria, yaitu Umar, Jonal, Dudun, dan Gino, merasa bahwa gaji mereka selama ini kurang untuk mencukupi kehidupan mereka. Apalagi mereka sering lembur, sehingga tidak bisa mencari penghasilan tambahan di luar. Akhirnya, Jonal memiliki ide untuk merampok rumah bosnya, yaitu Satria, yang sedang bepergian ke luar negeri. Pada saat itu, Umar menolak usulan tersebut karena dia tidak mau kembali masuk penjara dan dia juga masih menyayangi mantan pacarnya, yaitu Susana. Karena terdesak dengan keadaan, maka dia terpaksa menyetujuinya dengan syarat Susana tidak boleh dilukai apapun yang terjadi. Selain itu, mereka juga melakukan aksinya pada saat Susana pergi menonton layar tancap. Umar, Jonal, Dudun, dan Gino kemudian melancarkan aksinya. Mereka menggunakan penutup wajah dan masuk melalui jendela. Satu persatu barang berharga Satria mereka ambil, namun sialnya Susana merasa tidak enak badan dan tiba-tiba berencana untuk pulang lebih awal. Dudun yang melihat Susana datang kemudian menyuruh teman-temannya bersembunyi. Susana pun masuk ke dalam kamarnya dan tidak menyadari kalau ada perampok yang berada dalam rumahnya tersebut. Umar yang terjebak di kamar Susana kemudian berjalan perlahan dan turun ke bawah. Gino malah tanpa sengaja menekan piano yang ada di rumah Satria. Susana pun akhirnya terbangun dan memeriksa ke lantai bawah. Mereka berempat kembali bersembunyi dan ketika merasa situasi sudah aman, mereka berempat berniat untuk keluar lewat jendela. Susana malah memergoki dan melempari mereka. Jonal berupaya untuk menangkap Susana, kemudian dilerai oleh Umar, dan Umar berusaha untuk meredam suasana agar Susana tidak panik dan mereka bisa segera keluar. Susana akhirnya keluar rumah yang mana pada saat itu hujan sangat deras, kemudian dirinya ditangkap oleh Gino yang sudah menunggunya dari luar. Tanpa sengaja penutup wajah mereka terlepas yang membuat Jonal merasa bahwa identitas mereka terbongkar dan dia harus segera menghabisi Susana karena kalau tidak mereka bisa saja masuk penjara. Umar tetap berupaya untuk menahan rencana mereka, namun sayangnya Dudun yang memegang sebilah bambu tanpa sengaja menusuk perut Susana yang membuat Susana terkapar dan akhirnya sekarat. Karena panik, Umar kemudian mengajak rekan-rekannya untuk menguburkan Susana hidup-hidup. Arwah Susana pun kemudian gentayangan. Awalnya, Susana tidak menyadari kalau dia telah mati. Dia tetap menerima telepon dari suaminya, Satria, seperti biasa. Namun ketika dia memegang bagian belakangnya, rupanya belakangnya sudah bolong. Dan dia ternyata telah menjelma menjadi sundel bolong. Melihat dirinya tersebut, Susana malah kemudian menjadi sedih dan keadaannya pun menjadi kacau. Di malam hari, ketiga pembantunya, Mia, Rojali, dan Thohir sedang menonton film Sundel Bolong. Rojali kemudian menjelaskan bahwa Sundel Bolong itu adalah hantu yang mati dibunuh pada saat mengandung dan dia menjelma menjadi arwah penasaran dan berniat untuk membalas dendam ke orang-orang yang telah membunuhnya. Rupanya di belakangnya Susana telah hadir bersama dengan mereka dan tentu saja mereka kaget karena tiba-tiba majikannya ada di sana. Sementara itu di asrama PT Mitra Abadi tempat Jonal, Umar, Dudun, dan Gino tinggal, Dudun ternyata diganggu dengan kehadiran arwah Susana. Setiap dia memejamkan matanya, dia selalu melihat arwah Susana yang usil kepadanya. Dudun pun panik dan berteriak. Umar yang datang menghampirinya malah nggak percaya dan malah menganggap Dudun hanya sekedar bermimpi.
Keesokan harinya, Dudun yang mengantuk berat di pabrik kemudian ditegur oleh Umar. Dudun menyampaikan kepada Umar bahwa dia tidak bisa tidur semalaman karena setiap memejamkan mata, arwah Susana selalu mengganggunya. Dia kemudian curiga jangan-jangan ketika mereka membunuh Susana, Susana sedang hamil. Umar kemudian memperingatkannya untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Di malam hari, Umar membawakan Dudun, seorang wanita, untuk memijitnya karena merasa sedang masuk angin. Dan sesampainya di kamar, ternyata sosok yang memijitnya adalah Susana yang membuat punggungnya sampai terluka. Dudun pun kemudian mencoba untuk tidur, hingga kemudian dia mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Dia lalu pergi mencari asal suara tersebut sampai ke pabrik tempat dia bekerja. Rupanya di sana Susana telah menunggunya, dan Dudun yang panik tanpa sengaja menyalakan sebuah mesin, dan akhirnya Dudun tewas tertarik mesin tersebut. Mengetahui Dudun telah tewas dibunuh oleh Susana, ketiga temannya kemudian pergi untuk meminta bantuan kepada dukun yang bernama Mbah Turu, yang juga merupakan pamannya Gino. Dari penglihatan Mbah Turu, dia mengatakan bahwa Susana yang telah dibunuh ternyata telah berubah menjadi sundel bolong, dan dia berniat balas dendam kepada mereka bertiga. Susana sebenarnya juga sedang menunggu suaminya pulang, yang membuatnya tidak bisa membunuh, karena kalau dia membunuh, maka arwahnya akan kembali ke asalnya. Susana hanya bisa menakut-nakuti mereka dan memancing mereka untuk saling membunuh. Untuk menghindari gangguan dari Susana, maka Mbah Turu memberikan mereka sebuah jimat. Keesokan harinya di asrama, Jonal kemudian mendengarkan suara seorang wanita memanggil-manggil namanya. Dia lalu mencari asal suara tersebut, yang rupanya dia adalah Susana. Jonal pun marah dan dengan keberaniannya, dia pengen membunuh Susana yang masuk di dalam kamarnya. Dengan membabi buta, dia menghunuskan pisaunya ke Susana. Namun ternyata yang dia bunuh bukanlah Susana, melainkan temannya sendiri, yaitu Gino. Jonal dan Umar pun kemudian panik dan merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Rojali dan Thohir ternyata mendengarkan kabar dari warga desa bahwa majikannya, yaitu Ibu Susana, telah menjadi sundel bolong. Mereka awalnya tidak percaya karena Susana masih ada di rumah tersebut bersama mereka. Akhirnya Rodali memiliki ide untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apakah benar Ibu Susana tersebut sudah menjadi sundel bolong? Di saat subuh hari, Rojali, Thohir, dan Mia kemudian melancarkan aksinya untuk membuktikan hal tersebut. Rojali membawa kain kafan bekas mayat yang dirasa sangat manjur untuk melihat hantu, namun mereka tidak ada yang berani memakainya. Maka rencananya dirubah dengan menggunakan cermin. Mia pun ditugaskan untuk masuk ke dalam kamar Susana dan kemudian menghadapkan cermin itu ke wajah Susana. Namun sialnya, cermin itu malah terjatuh ke bawah ranjang dan sulit untuk digapai oleh Mia. Tiba-tiba jam berbunyi dan mengagetkan Thohir dan Rojali. Dengan refleks, Rojali mengambil kain kafan itu dan menutup kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Rojali malah melihat sundel bolong di kamar Susana. Thohir yang datang malah mengagetkan Rojali dan melempar kain kafan tersebut ke kepala Thohir, dan akhirnya Thohir juga melihat Susana yang telah menjadi sundel bolong. Mereka bertiga berlari ketakutan. Keesokan harinya, Rojali, Thohir, dan Mia memutuskan untuk pulang kampung. Dengan gemeteran, mereka satu persatu meminta izin kepada Susana untuk pulang kampung. Dan Susana akhirnya memberikan izinnya. Akhirnya di malam hari, Satria kembali pulang dari luar negeri, dan Susana telah menunggunya di dalam rumah. Mereka pun kemudian melepas rindu setelah beberapa hari terpisah. Satria pada saat itu tidak menyadari bahwa istrinya kini adalah seorang sundel bolong. Di subuh hari, Satria mengajak Susana untuk berangkat sholat subuh ke masjid. Namun, Susana menolak karena dia merasa tidak enak badan. Satria kemudian pergi ke masjid sendirian, dan di masjid dia diperingatkan oleh Pak Ustaz dan istrinya bahwa ada gosip yang menceritakan 2 orang telah tewas setelah diganggu oleh arwah yang mirip dengan Susana. Satria malah kebingungan mendengarkan kabar tersebut. Di tempat lain, Jonal dan Umar kemudian kembali lagi pergi menemui Mbah Turu dan menyampaikan bahwa keponakannya Gino telah tewas. Mbah Turu yang marah kemudian mengatakan bahwa Susana bisa ditaklukkan dengan cara membakar rumahnya dan membunuh suaminya di hadapan Susana, tapi dengan sebuah ritual. Umar pun kemudian merencanakan sesuatu untuk memancing suami Susana, yaitu Satria. Keesokan harinya, Satria yang berada di kantornya kemudian mendapatkan telepon dari penelpon gelap yang memberitahukan bahwa Susana telah meninggal dan mayatnya tergubur di belakang rumahnya di dekat bunga melati. Penelpon itu juga mengatakan kepada Satria untuk percaya kepadanya karena buktinya adalah pembantunya kabur dari rumah dan Susana sudah tidak pernah melakukan sholat. Akhirnya Satria segera pulang ke rumah dan mengajak Susana untuk berdoa dan membaca Al-Quran karena dia merasa keluarga mereka telah mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Susana yang terdesak terpaksa mengikuti kemauan suaminya dan kemudian menemani suaminya membaca ayat suci Al-Quran. Ketika Satria mulai melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba
tiba-tiba Susana merasa tersiksa. Kaca jendela pecah dan dia kabur dari tempat tersebut. Satria pun mulai curiga kepada Susana. Jangan-jangan penelpon gelap tersebut benar. Dia kemudian menuju ke belakang rumahnya dan mencari tempat yang dimaksud oleh penelpon tersebut. Dia kemudian menemukan sendal milik Susana dan Satria kemudian mulai menggali sampai malam dan akhirnya dia pun mendapati istrinya telah tewas. Satria sangat bersedih dan memeluk jenazah Susana seakan tidak percaya apa yang dia lihat. Sementara itu, Umar telah berhasil mempengaruhi warga untuk membakar rumah Satria yang di dalamnya ada sundel bolong. Satria kemudian mencari Susana dan mengusirnya karena dia telah mengetahui bahwa istrinya sebenarnya telah tewas. Susana pun kemudian pergi ke tempat dia dikubur hidup-hidup dan benar saja mayatnya memang telah ditemukan oleh Satria. Ternyata Jonal juga ada di sana dan memancing Susana. Pada saat itu, Mbah Turu berhasil membaca mantra dan menancapkan keris di kepala Susana dan dia pun berhasil menangkapnya. Warga kemudian tiba di rumah Satria lalu membakar rumah tersebut. Satria yang keluar rumah hendak menjelaskan kepada warga, namun kemudian diajak pergi oleh Umar yang berpura-pura ingin menyelamatkan Satria. Dia juga berhasil mempengaruhi Satria untuk pergi ke rumah orang pintar untuk menyelesaikan masalahnya. Satria pun tanpa curiga menyetujui usul dari anak buahnya itu. Mereka pun kemudian berangkat menuju ke rumah Mbah Turu. Di sana, Mbah Turu menyampaikan kepada Satria bahwa dia perlu melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan arwah Susana ke tempat asalnya. Satria pun menyetujuinya dan kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah ada Susana yang diikat oleh Mbah Turu. Susana kemudian menjelaskan kepada suaminya bahwa dia dijebak dan akan dibunuh oleh mereka. Namun, Satria tidak percaya begitu saja. Ritual pun kemudian dimulai dan Satria mulai memejamkan matanya. Susana lalu meminta Satria untuk membuka matanya dan menatap mata Susana karena di belakangnya telah ada Jonal yang siap untuk menikam Satria. Akhirnya Satria menuruti perkataan Susana dan dari mata Susana terlihat refleksi Jonal berada di belakangnya yang memang berniat untuk menikamnya dan dia pun kemudian menghindar. Karena terdesak, dia kemudian mencabut keris yang menancap di kepala Susana dan Susana pun bebas. Lalu mengatakan kepada mereka bertiga bahwa mereka akan menyesal karena telah memberikan penderitaan kepada dia dan keluarganya. Susana lalu mengejar Mbah Turu dan Jonal yang kabur keluar rumah. Mantra yang dibacakan oleh Mbah Turu ternyata tidak mempan terhadap Susana. Mbah Turu kemudian ditusuk oleh Susana dan karena matanya telah buta, tanpa sengaja Mbah Turu tewas tertusuk kayu. Sementara itu di dalam rumah, Satria dan Umar bertarung. Satria yang merasa telah berhasil melumpuhkan Umar malah lengah karena Umar kembali datang dan menusuknya dari belakang. Dengan marah, Satria akhirnya membunuh Umar. Satria kemudian duduk tidak berdaya dan tidak menyangka telah melakukan pembunuhan. Di luar rumah, Susana kemudian mengejar Jonal yang terus berlari kabur dari kejaran Susana. Karena terdesak, Jonal akhirnya memohon ampun kepada Susana. Susana yang sudah terlanjur ingin membalas dendam kemudian menguburnya hidup-hidup sama seperti yang telah mereka lakukan kepada Susana. Dan akhirnya Jonal pun tewas. Karena misi balas dendamnya telah tuntas, maka arwah Susana tidak lagi bisa berada di dunia yang bukan dunianya. Dia pun lemas dan terbaring tidak berdaya. Tidak lama kemudian Satria datang menemuinya dan memeluknya. Satria juga meminta maaf karena tidak bisa menjaga Susana. Susana pun kemudian meminta izin untuk pergi, hingga arwahnya pun hilang dan menyisakan pakaiannya saja. Satria sendiri juga sedang sekarat akibat dari tusukan keris dari Umar. Dia kemudian mengingat masa-masa bahagianya bersama dengan istrinya Susana. Masa-masa yang sangat sulit dia lupakan ketika istrinya masih hidup dan akhirnya Satria pun meninggal di samping pakaian Susana. Di akhir cerita mereka berdua, Satria dan Susana kemudian dimakamkan secara layak dan pemakamannya dihadiri oleh ketiga pembantunya. Di depan rumah mereka tampak Satria dan Susana yang bergandengan tangan yang menyiratkan mereka hidup berbahagia di dunianya yang baru.